angkat tangan yang suka Korea, terutama K-pop. Selain karena warga Korea sekarang menyukai makanan yang sehat, tapi mereka juga cinta produk lokal Bandung agar bisa go global. Hai, balik lagi di Yang Lagi Tren. Topik pertama kita bakal bahas mengenai rupiah yang lagi melemah. Waduh, kenapa nih? Karena rupiah sekarang itu sampai anjlok Rp15.000 per US dollar. Dan hal ini terjadi karena adanya penguatan dolar Amerika Serikat. Dolar Amerika Serikat ini dianggap sebagai aset safe haven yang paling dicari. Dan gimana dong caranya kita bisa nguatin rupiah? Salah satu caranya dengan membeli produk dalam negeri dan stop impor. Tapi tenang, kalian nggak perlu kok beli produk yang mahal-mahal karena yang produknya murah dan kualitasnya bagus tuh juga banyak. Kayak produk-produknya UMKM seperti makanan, pakaian, sepatu, sandal, tas, pokoknya banyak banget. Pokoknya gunakan uang kalian untuk mencintai produk-produk dalam negeri ya, biar rupiah bisa kuat lagi. Topik berikutnya mengenai seorang pemuda desa yang memiliki inovasi biar bisa membantu masyarakat sekitar. Namanya Kahar Muzakir. Pemuda asal Bontang ini membuat sebuah aplikasi bernama Borneos.co yang memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing UMKM agar dapat tumbuh dan berkembang. Eits, namun Kahar tidak sendiri loh guys. Dia dibantu bersama PT Pupuk Kalimantan Timur melalui program tanggung jawab sosial dan juga lingkungan. Dan ketekunan dari Kahar ini patut ditiru loh guys. Selama dia mengenyam pendidikan, banyak banget peruntungan yang dicoba, seperti berjualan online, trainer komunikasi publik, persewaan alat elektronik, hingga mengikuti program Google Gapura Digital yang membantu pengembangan UMKM Go Digital. Ilmu-ilmu yang didapat oleh Kahar ini digunakan untuk membantu para UMKM yang ada di Borneos.co ini, seperti cara foto produk yang menarik, cara mengolah keuangan, dan bagaimana kita menggunakan sosial media. Keren banget ya Kahar ini, definisi pemuda yang berguna bagi masyarakat sekitar. Masih seputar UMKM dan aplikasi, kita beralih ke Pasuruan. Ada aplikasi Siduta atau Sistem Data Usaha Mikro Kota Pasuruan. Widih, aplikasi apaan tuh? Aplikasi Siduta ini adalah aplikasi pemantau perkembangan UMKM. Dan aplikasi ini punya 3 kategori ya guys. Ada makanan, industri, dan kerajinan. Semua produk dari ketiga kategori UMKM tersebut dapat dilihat secara luas dan bisa promosi online juga loh. Selain Siduta, ada juga e-katalog. Aplikasi ini menampilkan produk-produk UMKM dan memuat berbagai informasi mengenai daftar, jenis, dan spesifikasi dari produk yang dipromosikan. Wah, keren banget ya, pemerintah Pasuruan ini dapat mendukung UMKM di wilayahnya biar bisa terus berkembang. Siapa di antara kalian yang suka belanja fashion sampai kuliner? Eng-ing-eng, Trademark Market balik lagi guys, tepatnya di Trans Studio Mall Bandung. Yeay! 195 tenan menampilkan berbagai macam produk, dari mulai produk fashion, kuliner, aksesoris, sampai kerajinan tangan. Founder Trade Market Sairan Nisar menyebut acara ini merupakan gelaran ke-1 dan pertama kali diadakan kembali setelah terpaan pandemi COVID-19. Gelaran ini adalah upaya untuk menghidupkan kembali produk lokal Bandung agar bisa bangkit dan terus berkembang. Kira-kira Kickfest dan J-Clock kapan ya bakal nyusul ngadain bazar offline lagi? Di antara kalian, ayo angkat tangan yang suka Korea, terutama K-pop. Di sini kita nggak bakal bahas K-popnya sih, kita bakal bahas mengenai McDonald's, Burger King, dan juga KFC. Ada kabar bahwa 3 tempat makan ini mulai ditinggalkan oleh warga Korea loh. Hal ini terjadi karena ada pergeseran selera di masyarakat. Kini masyarakat Korea lebih menyukai makanan sehat. Selain itu, jumlah populasi di Korea juga menurun secara signifikan. Hal inilah yang pada akhirnya membuat para pengusaha di sana tidak mau mengambil alih dalam menjalankan waralaba beberapa merek fast food. Selain karena warga Korea sekarang menyukai makanan yang sehat, tapi mereka juga cinta produk lokal dong. Terbukti dengan restoran ayam Korea yang menjamur di sana. Bisa banget nih dicontoh sama warga-warga Indonesia untuk lebih cinta lagi sama produk lokal, biar bisa terus berkembang dan mendunia. Berita yang bakal kita bahas kali ini bukan ayam sembarang ayam loh guys, karena ini ayam yang bisa go global. Wih, ayam apakah itu? Ayam penyet Ria dari Denny Tandi. Walaupun bisnisnya ini bisnis keluarga, bisnis dari orang tuanya, tapi nggak semudah itu loh guys menjalankan bisnis ini. Ayam penyet Ria ini telah berkembang pesat, bahkan memiliki 62 cabang di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Australia. Semua ini adalah hasil dari keteguhan dan kerja keras yang telah dia lakukan. Ada 3 hal yang Denny bagikan sebagai owner bisnis.
Yang pertama ada kerjasama dan kunci ekspansi, lalu semangat pantang menyerah, dan yang terakhir ada sigap berinovasi dan beradaptasi. Keren banget ya Mas Denny ini. Semoga pengusaha di luar sana bisa mengikuti langkah Mas Denny ini ya. Tapi ternyata nggak cuma ayam penyet aja guys yang bisa go global. Ada satu lagi, ada yang tahu? Yaitu usaha anyaman asal Jogja, yaitu Yupayem, yang bisa membuat pameran di Inggris. Wow. By the way, kisah Yupayem ini sangat inspiratif loh guys. Dari umur 5 tahun, ia sudah membantu keluarganya untuk mencari nafkah dengan membuat kerajinan tangan berupa anyaman. Dan pada sekolah menengah pertama, dia terpaksa memutuskan untuk berhenti sekolah dan bekerja di sebuah pabrik produk kerajinan. Meskipun harus putus sekolah, tetapi kerja keras dirinya membuahkan hasil. Dan ia berhasil untuk membuka bisnisnya sendiri di bidang kerajinan tangan. Seiring berjalannya waktu, kini bisnis anyaman yang dipimpin oleh Yupayem ini bisa memiliki 300 pengrajin loh. Meskipun ia itu mahir dalam berbisnis, tapi ia mengaku kalau ia tidak mahir dalam aktivitas niaga ataupun promosi di ranah online. Sehingga Yupayem pun melibatkan Bank Rakyat Indonesia melalui mantra BRI. Wah, kisah Yupayem ini benar-benar inspiratif ya guys. The real from nothing to something. Masih dengan kisah inspiratif, sekarang ada Lucy Marta, owner dari Marta Beauty Bar. Berawal dari hobinya merias wajah, Lucy Marta memutuskan untuk mengikuti pelatihan LS Extension untuk mengembangkan kemampuannya. Dan pada 2020, Lucy berhasil mendirikan studio LS Extension pertamanya. Tentu ini bukan hal yang mudah ya, apalagi Lucy membuka bisnis pertamanya ini di masa-masa pandemi. Tapi ternyata bisnisnya ini malah untung loh guys. Karena kecenderungan dari Mojang Bandung yang tetap ingin tampil maksimal meskipun saat pandemi berlangsung. Dan kini Lucy mempunyai 3 cabang studio dengan 19 karyawan. Dari hobi jadi cuan, keren ya? Tapi kali ini bakal relate banget nih sama anak-anak muda, apalagi yang pengen punya rumah di masa depan. Jadi gini guys, menurut Menteri Keuangan kita, Ibu Sri Mulyani, katanya anak muda itu terancam gak bisa beli rumah. Menurutnya hal ini tuh bisa terjadi karena sisi supply yang memproduksi dan membangun rumah, serta sisi demand yang membutuhkan rumah itu nggak seimbang. Bahkan Ibu Sri mengatakan terdapat backlog rumahan sebanyak 12,75 juta. Wow, banyak banget ya guys. Harga rumah, tanah, dan juga perabotan yang kini terus meningkat tajam terutama di daerah perkotaan. Dan hal ini tentu saja bersinggungan dengan jumlah rata-rata gaji yang diterima oleh anak muda dengan harga rumah yang semakin tinggi. Yuk semangat buat para anak muda di luar sana. Mari kita menabung untuk rumah masa depan guys. Topik penutup kali ini kita bakal bahas seorang seniman mural asal Semarang yang menjadi talent di musik video dari Rich Brian. Dia adalah Yoga. Seniman mural ini memenangkan sebuah kompetisi bernama Complete the Drawing Challenge dari brand parfum Axe. Berawal dari kompetisi yang bisa membuat dia melanglang buana sampai tampil di MV salah satu penyanyi internasional kebanggaan Indonesia yang berjudul Lagun. Yoga membagikan kebahagiaannya ini melalui media sosial Instagram. Keren banget ya guys, kita nggak pernah tahu kapan Tuhan bakal ngasih kejutan terbaiknya. Kali gitu segini dulu kali ya pembahasan kita mengenai yang lagi tren kali ini. Sampai jumpa di yang lagi tren selanjutnya. Jangan lupa komen, like, dan subscribe.